Haleluya. Siapkan hati kita untuk kita boleh sama-sama mempersembahkan hidup kita di tempat ini sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Tuhan. Bawa hidupmu, taruh tubuh dan jiwamu di atas mezbah Tuhan saling malam hari. Biarlah ini boleh menjadi persembahan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kembali kami datang di hadapan Kau Tuhan, datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu Tuhan kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan atas kami. Saatnya Tuhan kami Tuhan mau beribadah kepada Engkau. Inilah ibadah kami Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan Engkau. Engkau yang memberkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah boleh menjadi suatu persembahan yang kudus di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh membawa persembahan kami Tuhan sore malam hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, inilah yang kami bawa di hadapan Engkau Tuhan sore hari ini Tuhan. Tubuh roh jiwa kami Tuhan, keinginan, perasaan, kehendak kami Tuhan, kami mau taruh semuanya Tuhan di atas mezbah. Biarlah sore hari ini Kau melihat Tuhan apa yang kami lakukan persembahan Tuhan di tempat ini adalah persembahan yang tak bercacat celah di hadapan Engkau, persembahan yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat Engkau disenangkan dan disukakan Tuhan, langit terbuka Tuhan, Kau curahkan segala perbenaran surga-Mu Tuhan, turun Tuhan atas tempat ini, turun Tuhan atas setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kami mau terus beribadah kepada Engkau Tuhan sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menyertai Tuhan, Tuhan yang memberkati ibadah kami Tuhan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dan kami mempersembahkan ibadah kami Tuhan sore hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur, sama-sama katakan amin, haleluya. Semuanya Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri, mulai mengucapkan selamat sore, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita percaya Tuhan Yesus luar biasa baik dan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bicara tentang ladang pekerjaan Tuhan bukan hanya sekedar di atas mimbar ataupun pelayanan di gereja, tapi ladang Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam aktivitas kita sehari-hari. Itulah ladangnya Tuhan. Mari kita bekerja di ladangnya Tuhan dengan penuh antusias, dengan kesungguhan, dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala. Kita melayani Tuhan sesama kita dengan sungguh-sungguh karena kita mengasihi Tuhan. Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus yang dicurahkan atas setiap kita sore hari ini. Kau berikan kekuatan, kau mampukan setiap kita untuk kita boleh tidak lelah bekerja di ladangnya. Bersama Tuhan.
Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu apa yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang pernah kita pikirkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus melayani Tuhan. Kami mau terus mengasihi Tuhan. Kami mau terus mengiring Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun situasi kondisi yang ada pada kami saat ini, tapi kami mau terus tetap belajar setia Tuhan. Bukan karena kami mampu Tuhan, bukan karena kami kuat Tuhan, tapi kami tahu Tuhan semua karena cinta-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan atas hidup kami.
Dan atas Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh terus tetap setia sampai akhir hidup kami, sehingga kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah kami sesali mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, memilih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan-Mu
tetap setia Tuhan di dalam segala hal apapun Tuhan. Bahkan mungkin kami harus bayar harga Tuhan untuk mengiring, untuk mengikut Engkau Tuhan. Tapi kami mau terus tetap setia Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami setia Tuhan, janji-Mu bagi kami adalah mahkota kehidupan tersedia bagi setiap kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, setiap kami semua Tuhan mendapatkan mahkota kehidupan. Kami mengakhiri Tuhan pertandingan iman kami Tuhan dengan mahkota kehidupan Tuhan. Kau mendapati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia mengasihi Tuhan, tetap setia mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan sore hari ini di tempat ini. Apapun Tuhan yang Tuhan titipkan Tuhan, sampaikan Tuhan, semuanya Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami yang mendengarkannya Tuhan boleh mendapatkan berkat. Kami yang mendengarkannya Tuhan boleh dijadikan. Kami yang mendengarkannya Tuhan boleh diubahkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan penyampaian kebenaran firman-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Ya, ini ada wajah-wajah yang kedua kalinya saya sampai di mimbar ini. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu. Sekalipun kita hanya ada beberapa jiwa di tempat ini, saya percaya berkat Tuhan di ibadah pertama dan ibadah kedua itu sama-sama porsinya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah saya siapkan. Saya berharap kita sama-sama dapat menyimaknya dengan baik. Mari kita luangkan waktu untuk konsentrasi, untuk berfokus dengan firman Tuhan yang akan saya bagikan. Judul firman Tuhan yang saya akan bagikan pada sore hari ini adalah bertumbuh melalui pelayanan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama baca judulnya 3, 2, 1. Bertumbuh melalui pelayanan. Baik, sebagai acuan teks yang dapat saya kutip, itu saya ambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, baik Alkitab buku maupun Alkitab digital kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 11. Baik, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama membacanya secara bergantian. Nanti saya baca di ayat ke-7 dan nanti dibalas oleh Bapak Ibu Saudara di ayat 8 sampai seterusnya. Judul perikop dalam teks ini adalah hidup orang Kristen. Ayat 7 demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8, 3, 2, 1. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10, 3, 2, 1. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang ibarat kepada tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Baik, kita sama-sama membacanya di ayat 11 bersamaan 3, 2, 1. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, menarik di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11 ini. Dan di sini saya mencatat ada beberapa garis besar yang menjadi latar belakang dari teks 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11 ini. Saya menulis di dalam slide yang saya cantumkan itu adalah latar belakang dari teks 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11 adalah ini nasihat bertahan hidup bagi umat Kristen yang sedang dikepung dalam masalah. Itu kisah dari
cerita teks yang terambil di dalam ayat yang barusan kita baca, yang dimana ada banyak tekanan-tekanan hidup, tekanan dari luar atau penganiayaan, yang dimana jemaat sedang dimusuhi dengan dan dikejar-kejar oleh kekuasaan Romawi, masa Kaisar Nero pada masa itu. Mereka hidup dalam ketakutan. Krisis akhir zaman, Petrus merasa dunia lama akan segera berakhir, sehingga ia meminta jemaat tidak panik, melainkan tetap tenang dan fokus berdoa. Tadi kan ada kita baca bahwa kita di ayat Alkitab yang kita baca tadi kan, supaya kamu dapat berdoa. Lalu dilanjut dengan solidaritas internal. Karena dunia luar jahat, jemaat harus saling menyayangi atau menutupi kesalahan satu sama yang lain, dan saling memberi tumpangan agar tetap bertahan. Tujuan utama yaitu menggunakan kekuatan atau kelebihan masing-masing untuk melayani, supaya di tengah penderitaan mereka tetap menjadi saksi bahwa Allah itu mulia. Jadi ini adalah konteks di mana jemaat pada masa itu, Bapak Ibu Saudara, sedang mengalami kondisi hidup yang sedang tidak baik-baik saja. Ada pihak-pihak tertentu yang memberikan mereka ancaman yang menekan gaya hidup mereka, sehingga Petrus menyampaikan bahwa hendaklah kita benar-benar saling mengasihi, harus saling menyayangi, dan saling memberi tumpangan kepada satu dengan yang lain. Kita melayani satu dengan yang lain sebagai orang-orang percaya. Kalau dapat saya umpamakan contoh sederhana seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kita yang ada di negara Indonesia, kita minoritas kan? Nah, kita minoritas. Kita umpamakan seperti ini, saya umpamakan seperti ini. Kita yang minoritas itu mendapatkan suatu tekanan-tekanan dari orang yang di luar kita. Sehingga kita dituntut untuk sesama kita yang percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, dituntut untuk kita saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan satu tujuan, yaitu untuk bertahan hidup, yaitu dimana kita dapat saling menolong satu dengan yang lain, memberi tumpangan kepada orang lain tanpa bersungut-sungut, seperti yang tadi kita baca. Oleh sebab itu, ini juga bisa menjadi suatu hal yang relate atau relevan untuk konteks kehidupan kita sekarang. Ada banyak tawaran-tawaran dunia yang membuat kita itu menyimpang atau membuat kita itu jauh dari Tuhan, sehingga ada banyak juga orang yang secara tidak langsung yang membutuhkan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan teks Alkitab atau tema yang berjudul tadi bertumbuh melalui pelayanan, saya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara. Pelayanan itu adalah sesuatu hal yang sifatnya memberi, tindakan aktif, ya, pelayanan. Jadi suatu tindakan yang sifatnya memberi, berbeda dengan yang menerima atau dilayani. Kalau dilayani kan sifatnya menerima, betul kan? Oleh sebab itu, saya di sini mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kenapa ya pelayanan bisa menjadi ajang untuk kita bertumbuh, baik bertumbuh secara rohani, khususnya iman kita, kualitas karakter kita di dalam kerohanian kita. Di sini saya akan coba jelaskan, coba berbagi kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana sih pelayanan dapat menjadi tempat atau momen untuk kita mengalami pertumbuhan. Kalau kita lihat di slide yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mungkin pada saat Bapak Ibu Saudara di dalam konteks Kristen, ada orang yang bertanya, apakah yang kamu pikirkan ketika mendengar kalimat pelayanan? Ya, pelayanan. Kita bisa lihat kalau pelayanan itu, oh pelayanan di gereja. Ada pendeta, ada WL, pemain musik, guru sekolah minggu, dan pelayan-pelayan yang lainnya. Tetapi di sini saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa pelayanan itu bukan hanya konteksnya hanya di dalam ruang lingkup gereja. Kita juga dapat menerapkannya
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita sebagai contoh pasangan suami istri, kita dapat melayani sesama pasangan suami istri, kita melayani suami, kita melayani istri begitu. Dan kita sebagai orang tua, kita melayani anak-anak kita. Itu juga dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh anak-anak muda, ya anak-anak muda juga bisa menerapkan pelayanannya misalnya sebagai teman. Ada teman yang butuh cerita, teman yang butuh curhat gitu ya. Kita bisa melayani mereka dengan cara, sok cerita aja, aku siap mendengarkannya. Siapa tahu nanti ada saran, ada masukan, nanti saya bisa bagi. Atau kita bisa juga praktekkannya dengan melalui doa, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kan kalau berbicara tentang doa, tidak hanya di gereja saja kita berdoa, atau di luar juga kita bisa dapat berdoa, di rumah juga kita dapat berdoa. Oleh sebab itu, seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa pelayanan itu konteksnya tidak hanya di ruang lingkup gereja. Di luar gereja juga Bapak Ibu Saudara dapat terapkan. Dan lalu apa yang menjadi kaitannya di dalam pertumbuhan kualitas kerohanian kita? Bapak Ibu Saudara pasti sedikit banyaknya tahu tentang kisah perjalanan hidup Yesus Kristus. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sehingga harusnya Kristen itu yang menjadi figur panutannya itu adalah Kristus. Jika kita ingin memiliki suatu kualitas kerohanian yang terus bertumbuh, terus berkualitas, ya satu-satunya panutannya adalah Yesus Kristus. Tidak yang lain, bukan gembala, bukan pendeta-pendeta yang terkenal, bukan. Kita boleh menjadikan mereka menjadi suatu gembala favorit, ya. Tapi jangan menjadi salah kaprah, Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi salah sasaran yang dimana kita saking mengagung-agungkan gembala, kita jadi mengikutinya, atau kita jadi fokusnya kepada beliau. Melainkan kita harus berfokus kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di slide selanjutnya saya katakan begini: setiap orang pasti ingin hidupnya bertumbuh, ya. Setiap orang pasti ingin hidupnya bertumbuh, yang pastinya bertumbuh untuk lebih baik lagi. Begitu juga dengan kualitas kerohanian. Pasti kita ingin memiliki kehidupan yang bertumbuh, ya. Kadang kita membutuhkan iman yang kuat. Kita memerlukan iman yang kuat, hidup yang berubah dan semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi seringkali, ini yang menjadi catatan penting buat kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi seringkali orang berpikir bahwa pertumbuhan rohani hanya terjadi ketika sering datang ke gereja, ya, banyak mendengarkan firman Tuhan atau banyak berdoa. Itu bisa, tetapi tidak hanya itu saja yang menjadi tempat untuk kita bertumbuh. Pelayanan juga bisa, Bapak Ibu Saudara. Benar seperti yang dikatakan Alkitab bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Toh Bapak Ibu Saudara kalau datang ke gereja kan mendengarkannya kan itu mendengarkan firman Tuhan. Pasti tumbuh yang namanya iman. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya tulis bahwa seringkali orang berpikir bahwa pertumbuhan rohani hanya terjadi ketika sering datang ke gereja, sering mendengarkan firman Tuhan atau berdoa. Itu bisa juga menjadi momen di mana kita mengalami pertumbuhan rohani. Tetapi ada juga yang dapat kita praktekkan yang lainnya, yaitu pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan juga dapat menjadi tempat untuk kita mengalami pertumbuhan. Oleh sebab itu, jujur Bapak Ibu Saudara, saya sangat mengapresiasi, saya sangat bangga memiliki para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja kita di KPB Kuningan. Dari sekian perjalanan yang sudah kita lalui, saya melihat pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita setia-setia untuk melayani. Ya, setia. Sekalipun ada 1-2 orang yang kadang hilang, kadang muncul, tapi itu tidak menjadi suatu memicu yang lainnya untuk jadi ciut, melainkan yang lainnya tetap excited, tetap semangat.
Oleh sebab itu, saya berharap kepada rekan-rekan para pelayan Tuhan yang ada di gereja kita di KPB Kuningan, itu benar-benar kita mengalami pertumbuhan di dalam pelayanan yang kita lakukan. Saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan pelayanan menjadi suatu beban, tetapi berikanlah pelayanan dengan kesukaan hati kita, kerelaan hati kita, dengan sukacita. Jangan jadikan pelayanan yang capek gitu. Tapi enjoy aja. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita. Baik berkat finansial, berkat rohani, dan berkat-berkat yang lainnya. Dan begitu juga dengan konteksnya di luar, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sering menolong orang, mengasihi sesama, mendoakan orang yang mungkin orang itu sudah merugikan kita, kita terus melayani beliau, kita berdoa kepada dia, kita mengasihi dia. Kalau kita melatih diri kita akan hal itu, pasti kita akan memiliki karakter yang benar-benar sama dengan Kristus, yang maha mengasihi dan maha penyayang. Bukankah harusnya seperti itu orang Kristen? Tentu harusnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita merasa dirugikan, kita dirugikan banyak oleh orang lain tidak adil kepada kita. Sekalipun orang lain jahat sama kita, kalau kita tetap komitmen untuk kita tetap mau mengasihi orang itu, secara tidak langsung Bapak Ibu Saudara, kita juga sedang menerapkan seperti apa Kristus terapkan pada masa hidupnya. Karena kan kalau kita lihat konteks kehidupan kita, tentu kita tidak pantas untuk menerima keselamatan. Seharusnya kita binasa kan atas kebobrokan, kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan datang ke dunia untuk melayani kita. Tuhan datang ke dunia untuk membuka jalan untuk kita memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal-hal yang dapat kita lakukan di dalam menerapkan pelayanan yang membuat kita semakin bertemu. Saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semua yang ada di tempat ini, jemaat GKPB Kuningan, itu memiliki mental melayani, ya, bukan mental dilayani, ya. Mental apa Bapak Ibu Saudara? Mental melayani, ya. Jangan merasa Bapak Ibu Saudara, misalnya Bapak Ibu Saudara memiliki berkat yang banyak atau harta kekayaan yang banyak, seakan-akan Bapak Ibu Saudara menjadi bos, ya, mental bos yang tidak mau melayani, melainkan mental yang memerintah orang lain. Tetapi hendaklah sekalipun kita di dalam finansial, di dalam harta kita memiliki harta yang banyak, milikilah kerendahan hati yang tetap mau melayani. Dan begitu juga dengan orang yang mungkin merasa dirinya miskin secara ekonomi. Janganlah berpikir bahwa pada saat kita melakukan pelayanan, kita merasa dirugikan, kita merasa kayak, waduh, capek gitu, tidak. Tapi hendaklah fokus kita adalah kita mau melayani, kita mau merendahkan hati kita untuk melayani satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya sampaikan bahwa ada banyak langkah-langkah praktis atau contoh-contoh sederhana yang dapat kita lakukan di dalam menerapkan pelayanan. Ya. Ada orang yang membutuhkan bantuan kita, bantuan uang mungkin, kita bisa membantu beliau, kita bisa membantu orang tersebut jikalau dia itu benar-benar minta tolong sama kita dengan serius. Ada orang yang mungkin meminta tumpangan kepada kita, kita bisa memberikan tumpangan kepada mereka. Saya ingin berbagi, saya pernah melakukan pelayanan, contoh saya begini Bapak Ibu Saudara. Saya pernah menolong orang, itu pada saat saya pulang olahraga bersama teman-teman saya. Pada saat saya perjalanan pulang, saya melihat ada seorang bapak
itu motornya mogok. Terus saya jalan motornya pelan, saya cek dari jauh bannya kempes atau tidak. Karena kalau kempes itu ya maklum dia mendorong gitu kan. Karena niat saya ingin membantu beliau untuk mendorong, kalau bahasa sekarang itu step motornya didorong gitu ya. Saya lihat kondisi motornya itu tidak kempes, terus saya mampir, kenapa? Saya bilang, mogok katanya gitu. Jadi saya bantu. Awalnya dia nolak, jangan repotin ya, gak apa-apa saya bantu. Akhirnya saya bantu dorong. Nah, itu merupakan salah satu contoh pelayanan yang di luar konteks gereja, di luar lingkup gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara juga bisa lakukan hal demikian, ya. Jadi jangan merasa, karena begini Bapak Ibu Saudara, saya dari sekian banyaknya orang, saya melihat tidak ada yang tergerak untuk menolong beliau, bapak tersebut. Dari sekian banyaknya orang. Nah, dari situ saya langsung tergerak. Jadi saya nggak mikir-mikir tolong nggak ya, kayak gitu. Saya langsung, karena saya tipe orang yang gitu. Kalau saya melihat ada orang yang dorong motor, lalu saya lihat kondisi motornya itu tidak kempes, saya pasti nih Bapak Ibu Saudara, pasti. Kalau saya nggak mepet ya waktunya, saya pasti menolong mereka. Saya pasti tergerak untuk menolong orang itu. Dan untuk anak-anak muda juga bisa menerapkannya itu. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, yang menarik begini. Ketika saya sering kali melakukan hal itu. Kalau saya lihat orang sedang mau motornya, saya bantu untuk dorong. Terus di balik itu saya kayak doa sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, doaku cuma satu ketika aku sudah menerapkan ini. Kedepannya, kalau ada orang-orang yang aku sayangi, adik, orang tuaku, atau siapalah keluarga-keluargaku yang mengalami seperti yang dialami si Bapak ini, kiranya Tuhan menggerakkan orang lain untuk menolong dia, sebagaimana Tuhan menggerakkan saya untuk menolong Bapak ini. Itu doa saya Bapak Saudara. Jadi kedepannya kalau Bapak Ibu Saudara pada saat motornya mogok, terus nanti ada orang lain yang menolong, nah itu doa saya untuk Bapak Ibu Saudara ya. Ya, itu doa saya untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi besok kalau Bapak Ibu Saudara motornya mogok ya, terus kepikiran saya, aduh kok gak datang-datang ya gitu ya, kok gak datang-datang. Nah, kalau ada orang yang nolong, itu doa saya untuk Bapak Ibu Saudara. Saya mengasihi jemaat, saya sayang dengan jemaat, dan semoga itu juga bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi misalnya kalau misalnya gak datang-datang, ya bukan berarti telepon saya, bang, dorong bang, gitu. Kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, siapa tahu Bapak Ibu Saudara sedang di Cirebon, ya kan gak mungkin saya ke Cirebon untuk jemput Bapak Ibu Saudara untuk dorong motornya gitu ya. Ya, saya berdoa semoga di dalam keadaan kesusahan kita itu ada orang yang Tuhan gerakan untuk menolong kita, melayani kita, membantu kita. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita juga dapat terapkan pelayanan-pelayanan kecil yang dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah yang menarik tentang konteks pelayanan di gereja. Ada seorang muda yang bertanya kepada seorang pendeta. Dikatakan begini, Pak, saya ingin mengalami pertumbuhan iman dalam kehidupan saya sendiri. Lalu pendeta ini menyuruh, silakan kamu datang ke gereja, sering ke gereja. Singkat cerita, anak muda ini sering ke gereja. Lalu dia memberikan suatu pernyataan begini, Pak, saya sudah sering ke gereja, tapi saya kurang puas dengan pertumbuhan iman atau kerohanian yang saya miliki. Lalu si pendeta ini bilang begini Bapak Ibu Saudara, sekarang coba libatkan dirimu, terjun di dalam pelayanan, mulai ikut serta di dalam pelayanan. Nah, dari situlah singkat cerita anak muda ini menjawab seperti yang saya tulis Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, Pak Pendeta, sekarang saya merasa iman saya lebih hidup dan lebih dekat dengan Tuhan. Terus Pak Pendetanya menjawab, mengapa? Karena iman tidak hanya bertumbuh ketika kita mendengar firman, tetapi juga ketika kita mempraktikkan firman melalui pelayanan. Bapak Ibu Saudara, pasti bisa ketika firman itu kita dengarkan, itu akan membuat
iman kita bertumbuh. Tetapi ada juga hal lain yang juga mendorong atau mendukung pertumbuhan iman kita, yaitu ketika kita mempraktekkan firman Tuhan di dalam pelayanan kita. Kita dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita dapat menunjukkan kasih kepada sesama kita, tolong menolong kepada sesama kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau anak muda ini saja mengalami yang namanya pertumbuhan iman yang semakin lebih baik, harusnya kita juga, para pelayan-pelayan Tuhan, harus memiliki pernyataan yang sama seperti yang dikatakan oleh anak muda ini. Sekarang saya merasa iman saya lebih hidup dan lebih dekat dengan Tuhan. Tapi sebelum saya lanjut, apakah Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan saat ini, ketika Bapak Ibu Saudara terlibat dalam pelayanan, merasa imannya makin ciut, makin padam? Ada yang merasa seperti itu? Nggak ada ya, semuanya bertumbuh ya. Imannya bertumbuh ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Imannya bertumbuh, kualitas kerohaniannya juga bertumbuh. Baik Bapak Ibu Saudara, ada beberapa poin yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama simak dengan baik. Poin yang pertama itu adalah kita dipanggil untuk melayani. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil untuk melayani. Mari kita sama-sama buka di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7. 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Demikian Bapak Ibu Saudara, dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu Saudara, kita itu dipanggil untuk melayani. Melayani karena setiap orang itu ada karunia-karunia pelayanan yang Tuhan berikan. Ya, ada karunia-karunia yang dapat kita terapkan di dalam pelayanan. Contoh pelayanan di gereja, ada banyak bidang pelayanan yang harusnya kita juga bisa terjun. Jadi nggak harus kita memiliki kapasitas yang wow gitu ya, yang perfect. Nggak harus. Bapak Ibu Saudara bisa senyum? Bisa ya. Coba lihat senyumnya masing-masing. Itu bisa senyum sama orang. Pelayanan senyum juga bisa diterapkan di saat penerima tamu. Iya. Penerima tamu juga kan. Biasanya kan kalau pelayan asal itu kan harus senyum, ya. Sekalipun mungkin sedang banyak pergumulan, tetap dituntut harus senyum, ya kan? Sekalipun mungkin ada banyak problem di dalam kehidupannya, tetap harus dituntut senyum, ya. Tapi saya percaya senyum-senyum yang dipasang atau yang diberikan asar GKPB Kuningan itu tidak senyum-senyum palsu, itu senyum asli, ya. Itu bukan topeng kan Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya ada beberapa asar di sini. Ada Keman dan ada yang lainnya. Semoga senyum-senyum yang saya lihat pada setiap kali minggunya itu bukan topeng, melainkan itu senyum asli. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk melayani. Kita menerima suatu karunia di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tinggal kita cross check aja diri kita. Aku bisa bantu apa sih di dalam pelayanan gereja? Itu bisa kita terapkan. Kalaupun hanya sekadar senyum, pelayan sebagai asar juga bisa. Atau pelayanan sebagai pembaca pengumuman, atau multimedia dan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Jadi jangan merasa bahwa aku nggak bisa apa-apa. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara senyum aja itu udah sangat membantu untuk pelayanan asar ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang sering-sering senyum, bersyukurlah. Karena ada banyak orang di rumah sakit saja senyum aja susah karena pakai ini ya. Jadi gak bisa senyum mereka. Jadi kalau kita sekarang bisa senyum, nah besok mendaftar lah untuk jadi asal ya. Oke, di poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya tulis di sini pelayanan membentuk karakter kita. Pelayanan membentuk karakter kita. Kita buka Markus pasal 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, anak manusia yang disebut di dalam Markus pasal 10 ayat 45 ini adalah
Yesus. Seperti yang tadi saya singgung, Anak Manusia itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, siapa kita yang dilayani oleh Tuhan? Bukankah kita terlalu spesial di matanya? Ya karena kita spesial, karena kita berharga, makanya Tuhan mau melayani kita. Oleh sebab itu, kalau Tuhan saja, pribadi yang maha kuasa saja, mau untuk merendahkan hatinya di dalam melayani kita, harusnya kita juga mau untuk melayani sesama kita. Kita mau menolong orang lain, kita mau mendoakan orang lain, kita mau membantu orang lain, supaya itu juga dapat mengekspresikan akan karakter Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa Kristus adalah contoh atau panutan yang patut kita teladani di dalam gaya hidup kita masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu benar-benar membentuk karakter kita. Seperti yang tadi saya katakan, mari kita sama-sama memiliki mental melayani. Miliki mental yang melayani. Ketika ada orang lain membutuhkan bantuan, kita langsung tergerak karena kita memiliki mental melayani. Sebab itu, next time Bapak Ibu Saudara ketika menemukan atau berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, segera tergeraklah hatimu untuk mau membantu orang tersebut. Lalu di poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pelayanan membuat iman kita semakin bertumbuh. Saya tulis di sini, pelayanan membuat iman kita semakin bertumbuh. Kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan di poin yang ketiga, pelayanan membuat iman kita semakin bertumbuh. Secara tidak langsung, ketika kita mau menerapkan pelayanan dan kita komitmen melatih diri kita untuk melakukan pelayanan tersebut, kita sedang melatih atau membentuk karakter kita, iman kita, sifat kita untuk mau melayani orang lain, dan kita bisa mencapai keserupaan dengan Yesus Kristus. Memang merasa kayak dirugikan ketika kita mau melayani orang lain, karena terkuras energi, waktu, mungkin finansial, dan hal-hal yang lain. Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu hitung-hitungan lah. Selagi kita mau, selagi kita mampu untuk melakukan pelayanan atau membantu orang, harusnya kita benar-benar menggerakkan, kita benar-benar gercep untuk menolong orang tersebut, membantu orang tersebut, melayani orang tersebut. Karena begini Bapak Ibu Saudara, kan di dalam Alkitab dikatakan hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini menjadi poin penting untuk kita. Ketika kita mau mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri sendiri, secara tidak langsung kita juga sedang melayani mereka. Secara tidak langsung kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan kualitas kerohanian, pertumbuhan iman seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan sepelekan pelayanan yang seringkali kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita. Percayalah, ketika kita terus melakukannya, terus melakukannya, kita sedang membentuk karakter kita. Kita sedang membentuk karakter kita untuk menjadi mental yang mau melayani, mental yang mau memberi, mental yang benar-benar serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, jangan merasa dirugikan, jangan merasa beban ketika kita ingin melayani satu dengan yang lain,
ingin terlibat di dalam pelayanan, percayalah hal itu dapat membuat kita untuk semakin bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang ingin dilayani, bukan melayani. Tapi saya percaya jemaat Tuhan yang ada di GKBB Kuningan, ini semua adalah mental-mental melayani, amin. Yang tidak hanya mau dilayani saja, tapi mental-mental melayani. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, ada panggilan khusus kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak perlu menunggu hebat untuk kita mau melayani orang lain, tidak perlu. Seadanya saja, selagi kita mampu dan kita masih sanggup untuk melayani orang tersebut, kita lakukanlah. Tidak perlu menunggu sempurna. Mulailah dari hal-hal kecil, ya Bapak Ibu Saudara. Mulailah dari hal-hal kecil. Ketika kita melayani dengan setia, Tuhan akan menumbuhkan iman kita. Pertumbuhan rohani tidak terjadi secara otomatis. Salah satu cara Tuhan menumbuhkan iman kita adalah melalui pelayanan. Salah satu cara Tuhan menumbuhkan iman kita, kualitas kerohanian kita, itu adalah pelayanan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pelayanan tidak hanya di konteks lingkup gereja. Di luar gereja Bapak Ibu Saudara dapat menerapkan pelayanan. Ketika Bapak Ibu Saudara menolong orang lain, menolong sesama, Bapak Ibu Saudara sedang melayani. Dan teruslah lakukan itu supaya kita benar-benar membentuk mental melayani dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan yang akan saya bagikan, Bapak Ibu Saudara dapat lihat gambar yang di atas. Ini adalah di mana kisah Yesus Kristus membasuh kaki ke-12 murid-muridnya. Coba bayangin, Yesus adalah pribadi yang maha kuasa. Ya, dia saja mau merendahkan hatinya untuk membasuh kaki murid-muridnya, melayani murid-muridnya. Ini mental melayani seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi dia tidak merasa angkuh atau merasa sombong ketika ia memiliki suatu kualitas atau kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang hebat. Tapi dia memilih mau rendah hati, dia mau melayani murid-muridnya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang menginspirasi kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam iman Kristen, pusat teladan kita adalah Yesus Kristus. Ya, di dalam iman Kristen, pusat teladan kita adalah Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara, seperti apakah Kristen itu? Ya, seperti Yesus Kristus. Ya, Kristen, pengikut Kristus. Dia tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani, seperti Alkitab yang tadi sudah kita baca, dan memberikan hidupnya bagi manusia. Karena itu, ketika kita melayani sesama, kita sedang mengikuti jejak Kristus. Ya, catat baik Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melayani sesama, menolong sesama, kita sedang mengikuti jejak Kristus. Dan justru melalui pelayanan itulah iman kita dibentuk. Ya, hati kita diubahkan dan hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin kita melayani, semakin kita serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Semakin kita melayani, semakin kita serupa dengan Kristus. Jadi sekalipun mungkin keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, tetap paksa diri, tetap rendahkan hati, tetap berikan hati untuk kita mau melayani satu dengan yang lain. Sebagaimana seperti yang dikatakan Alkitab, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi next time, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan memiliki mental yang hanya menerima, ya, dilayani, tetapi milikilah mental melayani. Kan? Seperti yang tadi saya singgung di awal, melayani itu sifatnya tindakan aktif yang sifatnya memberi. Tapi kalau dilayani itu sifatnya tindakan pasif yang sifatnya menerima. Ya, kalau contoh sederhananya, melayani itu tangannya di atas,
kalau di lain tangannya di bawah, ya, memberi dan menerima. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita semua, yuk kita sama-sama memiliki mental melayani, ya. Kita dapat terapkan pelayanan itu di mana saja kita beraktivitas dan kapan saja. Yang penting, mari kita latih diri kita, komitmen dengan diri kita sendiri bahwa kita mau melayani satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di dalam firman-Mu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan. Kami percaya Tuhan, firman ini dapat menginspirasi, memberkati setiap kami, membekali, menambah wawasan kami untuk mau melayani Tuhan, untuk melayani satu dengan yang lain kepada sesama kami. Itu sebabnya Bapak, mari bentuklah hati kami untuk menjadi hati yang mau melayani, memiliki mental yang melayani. Sebabnya Tuhan, Engkau sudah terlebih dahulu melayani kami. Engkau telah memberikan nyawa-Mu untuk menebus setiap kami, untuk kami memperoleh keselamatan. Itu sebabnya Bapa, mari Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Jadikan setiap firman yang kami dengar itu benar-benar kami terapkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar itu bukan hanya sekedar batas pengetahuan, tetapi itu juga menjadi gaya hidup dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara di dalam penyampaian firman-Mu, tetapi hamba percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara kepada setiap kami untuk menggerakkan setiap hidup kami untuk semakin melayani dan mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk ibadah kedua yang dapat kami lakukan. Terima kasih untuk setiap kami yang hadir. Terima kasih untuk setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan. Biar itu menjadi satu dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan kami sudah dengar, dan biar itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh membawa setiap persembahan kami ke rumah-Mu. Menyadari itu datang daripada Tuhan dan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi satu berkat bagi kami, dan Engkau terus memberkati seluruh kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah semangat melayani, bertumbuh di dalam pelayanan itu terus Tuhan termatrai dalam hidup kami, sehingga apapun tantangan yang kami hadapi di dalam pelayanan, kami tetap memastikan kami tetap melayani Engkau ya Bapa, dan melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kedua yang kami dapat lakukan pada hari ini ya Bapak. Biarlah sepanjang satu minggu ke depan perlindungan, penjagaan, kasih, kemurahan, kebajikan-Mu Tuhan itu Kau curahkan atas seluruh kehidupan kami, dan kami tetap aman dan baik-baik saja. Bahkan sepanjang satu minggu ini mungkin ada yang liburan, mungkin ada yang kemana pergi Tuhan. Biarlah Bapak melindungi dan menjagai, menjauhkan dari semua mara bahaya, kecelakaan Tuhan. Bahkan Engkau memberikan keamanan Tuhan, perlindungan bagi kami, bagi seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Kami mau Engkau menyertai dan Engkau memberkati kami sepanjang satu minggu ke depan. Ada berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang Kau curahkan bagi kami, sehingga kami tidak meminta-minta Tuhan, bahkan kami dapat memberikan berkat bagi banyak orang Bapa. Terima kasih bahwa hidup kami untuk terus bertumbuh dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan kita, arahkan kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.